Jangan karena disebabkan satu individu yang mungkin perkataannya kurang bagus, kalian terus mengecam Malaysia dan kalian terus menyebut orang Malaysia ini selalu menghina orang asing. Saya akan jelaskan di dalam video kali ini. Kebetulan sore hari ini cuaca mendung, jadi saya tidak keluar kemana-mana. Dan saya juga akan menceritakan real tentang kehidupan saya selama berada di Malaysia. Ramai sekali sahabat-sahabatku yang bertanya, "Bang, katanya abangnya ini 3 bersaudara kerja di Malaysia. Lalu saudara-saudaranya kemana?" Nah, menarik untuk dibahas. Dan saya akan juga membahas tentang orang Malaysia perilakunya seperti apa. Sebab saya sudah duduk di Malaysia berpuluh-puluh tahun dan punya teman banyak di sini, bahkan seperti saudara sendiri. Oh, mau hujan. Saya akan masuk ke rumah dulu. Tengok mendung gelap gulita. Itulah sebab saya tidak pergi jalan-jalan ataupun untuk cari makan ya sahabatku semua. Jadi di dalam episode kali ini saya akan membetulkan perkataan-perkataan netizen yang terkadang membuat mereka salah paham dan mudah diprovokasi sehingga menimbulkan fitnah yang tidak benar. Sebagai seorang perantau, saya juga wajib menjelaskan supaya sahabatku juga tidak salah paham. Nah, di dalam konten ini saya juga akan bercerita, jangan sembarangan masuk ke Malaysia. Sebab saya itu mempunyai cerita yang sangat bermacam-macam dengan saudara saya dari Indonesia. Ketika bekerja di Malaysia, mereka justru tidak mendapat pekerjaan karena mereka tertipu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saudaraku semua? Semoga sehat selalu. Di luar hujan, jadi saya masuk ke dalam dan akan menerangkan tentang suasana yang ada di Malaysia dan juga kenapa saya bekerja di Malaysia dengan saudara-saudara saya. Untuk saudara saya yang 2 orang itu beda tempat ya, dan tempatnya bekerja dengan saya itu juga agak jauh dari adik-adik saya. Sabar sahabatku semua, insya Allah nanti ada waktu, ada kesempatan, saya juga akan buatkan video bersama adik-adik saya yang bekerja di sini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali. Bos saya begitu amat sangat baik dan kita satu keluarga ini bekerja dengan satu bos. Alhamdulillah, beliau begitu sangat menolong terhadap keluarga saya dan ini patut saya syukuri. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini saya sering melihat di media sosial lain seperti TikTok, itu sering bermunculan akun-akun TikTok yang membuat video tentang seolah-olah di Malaysia ini orangnya itu rasis atau suka menghina warga asing. Padahal itu tidak benar. Jangan hanya satu individu yang membuat perkataan kurang bagus terus kalian buat video di TikTok, terus kalian terprovokasi, terus kalian mengatakan jangan kerja di Malaysia, nanti dipandang hina, nanti dipandang rendah. Kalaupun kalian mau bekerja kemanapun, entah ke Malaysia, entah ke negara lain, itu sebenarnya hak urusan masing-masing. Jangan hanya disebabkan satu individu terus kalian mengecam Malaysia. Kalian seolah-olah menganggap Malaysia ini negara yang sombong warganya. Anda itu salah paham semuanya. Kenapa saya berhak betulkan? Ya karena saya merasakan sendiri seperti apa kehidupan di sini. Mungkin video ini juga banyak yang tidak setuju ya. Pastinya nanti akan bermunculan komentar yang bukan-bukan. Kamu dibayar berapa sampai-sampai membela sebegitunya? Sebagai seorang muslim, saya nggak perlu dibayar. Tapi saya cuma membetulkan apa yang nampak di depan mata saya, apa yang benar di depan mata saya. Jadi agar semua orang tidak salah paham akan hal itu. Bahkan saya punya adik ini kerja
jauh dari perbandaran, jauh dari perkotaan. Ketika perbekalan makanan habis, itu pun banyak dibantu warga kampung yang ada di sekitar tersebut. Dibagi beras, dibagi minyak, dibagi gula, dan dibagi jenis bahan-bahan makanan lainnya, dibagi telur, jajan, dan macam-macam lah. Itu sebab saya selalu berkata, jangan disebabkan satu individu yang mungkin membuat perkataan yang kurang bagus. Kita harus maklumi, namanya manusia pasti punya kesilapan. Dan untuk sahabat-sahabatku, ini yang paling penting ya. Kalau bekerja di Malaysia, jangan lewat orang-orang yang kalian belum kenal. Saya sering menemukan sebuah cerita, dan sampai saat ini kejadian seperti itu masih terjadi. Kenapa saya berani bercerita seperti ini? Karena saya punya akun TikTok, di mana akun TikTok tersebut saya menggunakan percakapan bahasa Jawa tentang seputar kerja di Malaysia, sehingga saya bisa memahami seperti apa kejadian orang-orang yang bekerja di Malaysia, terutama daripada Jawa. Ketika bekerja di Malaysia, mereka nasibnya seperti apa. Ternyata di era zaman modern, di era digital sekarang, masih banyak orang yang tidak mau mencari informasi yang sedetail-detailnya atau sedetail-detailnya atau seakurat-akuratnya. Masih rame yang tertipu dengan janji manis, masih rame yang bekerja melalui persyaratan yang tidak sah. Buat saudaraku-saudaraku yang ada di kampung, apabila ingin bekerja di Malaysia, coba daftarkan diri Anda ke PT yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negara. Jadi jangan sembarangan kalau diajak kerja orang langsung ngikut, kemudian kalau sudah di negara orang, susah dapat kerja, susah hidup, susah mau kemana-mana karena tidak ada dokumen. Terus kalian mau menyalahkan siapa? Mau menyalahkan KBRI juga nggak bisa. Sebenarnya saya juga tidak menyalahkan sahabat-sahabatku ya, kenapa bisa sampai tertipu, nggak menyalahkan ya. Tapi di sini saya mencoba untuk mengingatkan teman-teman lagi yang kiranya mungkin mau bekerja di Malaysia, harus cari info setepat-tepatnya. Jangan main ikut. Di akun media sosial saya banyak sekali yang inbox, "Bang, tolong carikan pekerjaan, Bang. Ada info kerja nggak? Bang, ada lowongan pekerjaan nggak?" Saya tanya, kamu ini bekerja di negara orang, kenapa bisa sampai sedemikian? Saya diajak tetangga saya, Bang, katanya saya dijanjikan kalau kerja 1 bulan bisa dapat 8 juta sekian gitu. Tapi faktanya saya berada di Malaysia, ternyata nggak sesuai apa yang diungkapkan di rumah. Terus saya di sini tidak berdokumen, Bang. Paspor saya sudah mati atau visanya sudah tak hidup sampai sekian tahun berapa gitu. Jadi kerjanya saya pun harus cari-cari pindah-pindah kerja. Itu pun kalau dapat bos kurang bagus, saya pun juga kadang-kadang gajinya tidak sepadan. Untuk sahabat-sahabatku, memang sudah menjadi resiko kalau bekerja di negara orang, kalau sampai tidak berdokumen, memang akan membuat diri Anda terlunta-lunta di negara orang. Ini saya sering pesan ya di dalam konten saya, dan saya sering selipkan. Dan alhamdulillah, dengan adanya konten seperti ini, saya menyebarkan berita faktanya seperti apa. Alhamdulillah setidaknya saya bisa menyelamatkan puluhan orang
dari jebakan-jebakan iming-iming orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberangkatkan tenaga kerja ke luar negara, terutama di Malaysia. Jadi kalau misal kata kalian di sini mungkin tidak mendapat pekerjaan karena akibat tertipu, akibat karena mungkin termakan janji manis, yang sudah-sudah, tapi usahakan tolong ocehan saya ini didengar supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi. Niatnya mau kerja ke negara orang, mau cari uang lebih, tapi pada kenyataannya kalian hanya dijadikan korban oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan anehnya, orang-orang tersebut terkadang juga tetangga kita. Ini kadang-kadang yang seolah-olah membuat saya sangat sedih ya. Tetangga sendiri, tapi kok bisa-bisanya memberikan informasi yang seperti itu dan suruh masuk. Saya harap video ini bisa ramai ditonton orang banyak dan bisa membuka mata untuk teman-teman kalau bekerja di luar negara orang. Jangan sampai menjadi seorang yang ilegal. Kalau ada tentang cerita di Malaysia, kalau kerja dipandang hina, dipandang rendah, itu sih nggak ada ya kalau setahu saya. Kalau kita bekerja dengan resmi, insya Allah itu aman-aman saja loh. Fasilitas juga disediakan. Kebanyakan yang saya lihat, jika resmi, itu memang fasilitas disediakan. Tempat tidur disediakan. Jadi, kalau ada yang berkata seperti itu, saya rasa itu kurang tepat lah. Kurang tepat sekali. Jangan hanya satu individu ya, satu individu yang mungkin ada mengatakan perkataan yang kurang bagus tentang warga asing terus kalian mengecam seluruh Malaysia. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, Mas Bro. Sebagai manusia, kita juga harus sadar diri. Tidak semuanya manusia itu sempurna, termasuk saya. Saya selama berada di Malaysia loh, teman-teman saya ini daripada Malaysia baik banget. Bahkan baiknya melebihi saudara. Kemarin saya pun juga dapat kenalan baru, namanya Pak Hasim. Beliau ini juga sangat baik sekali. Bahkan saya sering dibelanja, saya sering dibagi baju. Ini pun juga baju pemberian daripada orang baik yang ada di Malaysia. Adik-adik saya pun ketika dengan orang kampung, mereka pun juga cerita sama saya, Masya Allah Kak, orang-orang kampung yang ada di sini itu sangat baik. Yang penting janji kita bermasyarakat. Kalau ada orang kampung tengah minta tolong apa, kita bantu tolong. Intinya saling bergotong royong lah. Saling respect, saling menjaga adab sopan santun. Insya Allah, dimanapun kita berada, pasti akan aman-aman saja. Pesanan saya, ya kan? Pesanan saya, jika ingin bekerja di Malaysia, bekerjalah masuk secara sah dan resmi. Jangan sampai kalian terlunta-lunta di negara orang, kemudian nanti membuat status. Kerja di Malaysia ternyata menyakitkan. Kerja di Malaysia ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Jangan terus membuat hal seperti itu ya. Ini sering terjadi loh. Dan sering saya lihat di akun-akun media TikTok. Padahal itu karena ulahnya sendiri ya. Andai kata mungkin kalau mau berangkat dicek terlebih dahulu kerja di mana, di daerah mana, gajinya berapa, itu ada semuanya di internet. Di media sosial sudah disediakan. Tapi kalau kerjanya lewat orang-orang, lewat omongan, lewat media sosial yang tidak jelas, ya dijamin pasti tertipu. Banyak dan mungkin ribuan orang yang tertipu hal seperti itu ya. Ini yang tidak tahu
untuk orang-orang baru, ya mungkin ketika diajak mau kerja ke luar negara, orang yang cari pekerja tersebut, dia itu akan mendapatkan upah loh. Misal saya memberangkatkan 10 orang, untuk saya masukkan kerja ke, entah itu ke ladang kebun, entah itu ke sawit, walaupun hanya berbekal paspor, itu saya dapat upah loh. Makanya si pencari pekerja tersebut akan menjanjikan keindahan-keindahan, kemanisan-kemanisan yang kiranya kamu akan ikut dengan kata dia. Awas, ini yang tidak banyak orang ketahui ya. Jadi si perayu yang mencari kerja itu mereka dapat uang, satu kepalanya berapa gitu. Bahkan saya saja yang disuruh PT dan PT-nya resmi, disuruh untuk mengiklan lah, itu pun saya tolak loh. Kenapa? Walaupun dia resmi, kenapa saya tolak? Karena saya takut bila ada orang yang masuk kerja ke PT atau syarikat tersebut yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negara, terus kemudian orang tersebut kenapa-napa, pasti saya yang kena juga. Itulah kenapa saya tidak mau bekerja sama dengan PT penyalur tenaga kerja Indonesia yang memberangkatkan orang Indonesia ke luar negara. Saya tolak semua. Ya karena saya takut, namanya manusia ya kan, orang tersebut terkena masalah, nanti pastinya saya kena sangkut paut. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Dan pada intinya, jangan mengecam Malaysia hanya karena kesalahan satu individu, sedangkan kalian tidak tahu fakta sebenarnya yang terjadi di Malaysia. Mungkin nanti sebagian ada orang yang bercakap, wah ini kalau membela Malaysia kok bener-bener dibela banget. Ya enggak mas bro, saya hanya cuma menceritakan fakta sebenarnya yang ada di sini. Faktanya di sini orangnya ramah-ramah, dan alhamdulillah selama saya bermasyarakat di sini juga tidak pernah mendapat masalah. Bahkan lebih menemukan banyak saudara baru. Kiranya video ini bisa bermanfaat untuk sahabatku semua. Jangan lupa tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Intinya, pesan saya, jangan menjadi tenaga kerja Indonesia yang ilegal di negara manapun. Sudahlah, lebih baik duduk di rumah saja. Duduk di rumah saja, makan apa adanya, daripada bekerja di negara orang. Ilegal, susah, nanti kalau ketangkap pun pasti akan dipenjara terlebih dahulu. Bukan senang. Jangan dengarkan cerita orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan dengarkan. Jangan dengarkan orang-orang bercerita, wah aku di sini kosongan juga enak-enak saja, faktanya saya kosongan juga sukses. Jangan dengarkan hal seperti itu. Percayalah sahabatku semua, jangan dengarkan hal seperti itu ya. Saya yang melihat situasi dan kondisi di sini seperti apa jika bekerja menjadi seorang tenaga kerja yang ilegal. Oke, buat sahabatku, semoga pesanan ini bermanfaat. Jangan memburukkan nama negara mana-manapun. Kita sebagai seorang Indonesia, tentunya warga Indonesia adalah orang yang sopan santun dan penuh ramah tamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.